duduk di sini di sofa, asik ngobrol serius sambil ketawa. Di sini ngobrol J-Flow sama Tante Wawa. Ternyata kontribusi musik ke kehidupan aku tuh luas banget. Betul. Aku belajar bahasa Inggris jujur dari film dan dari musik. Biasanya kalau Asian Games itu di negara-negara lain, mereka tuh cuma punya lagu satu. Iya benar. Satu lagu aja udah. Nah, Indonesia keren banget. Mau bikinnya album. Rencananya waktu itu minimal 10 lagu. Waduh. Aku jadi dipercaya lagi buat yang tahun ini. Oh, tahun ini 2020. 26 kan Nagoya. Iya, Nagoya Nah, nanti. September 2025 ini aku diundang untuk membawa tim ini untuk perform di countdown-nya. Jadi ada 365 hari menuju Asian Games Nagoya. Yang membawa aku mengenalkan aku sama dunia rap memang Saikoji karena kita ketemu di kampus. Tapi nggak satu pun dari kita majornya musik. Aku sekolah tuh deket sama rumah. Itu aja sering telat. Tiba-tiba dikasih beasiswa, kampus di Karawaci. Iya. Rumahku di Bekasi. Ujung ke ujung ya? Jadi aku tuh tiap hari 3 provinsi, Tante. Jadi kalau kelas jam 8 pagi, aku tuh bangun jam 4. Kenapa nggak mau ngekos waktu itu? Aku kalau mau berangkat ke kampus itu nebeng. Aku akhirnya menawarkan jasa nyuci mobil. Waduh. Jadi aku cuciin mobilnya supaya aku bisa nebeng. Ya udah, jadi itu yang aku lakukan. Aku cuci mobilnya pagi-pagi, sampai ikut ya ke kampus, ikut berangkat. Kalau nulis lagu tuh kuncinya tadi dengerin lagu sebanyak mungkin. Oh. Karena kan pas kita nulis lagu kan kita perlu ngeluarin melodi nih, Tante. Iya. Di kepala nih. Iya. Kalau kita dalam hidup cuma dengerin 50 lagu, kan melodinya jadinya segitu. Iya, benar. Itu aja. Apalagi 50 lagu genrenya satu gitu. Nggak berkembang. Nggak berkembang. Untuk bisa bersyukur, kita harus lihat ke bawah. Untuk bisa belajar, harus lihat ke atas. Wah, keren. Ingat, yang lebih jago dari kita tuh bukan cuma ada. Banyak. Ngobrol santai bersama Wawa Dupa. Halo teman-teman, hari ini kita ketemu dengan satu figur yang menginspirasi. Masih muda, ganteng, rendah hati. Siapa dia? J-Flow. Selamat siang Kak J-Flow. J-Flow, Tante, jangan JF-Flow. nanti dijeda. Dijeda jadi? J-Flow. J-Flow. Iya. Nah, Kak J-Flow, kepanjangannya apa itu J-Flow? Sebenarnya kan J-nya itu sebenarnya dari Joshua. Oh, Joshua. Nama pemberian orang tua Joshua, Joshua Matulesi karena papa dari Maluku, mama orang Jawa. Jadi Joshua. Terus dikasih nama J-Flow karena pertama cara nge-rapnya berbeda ya di saat itu ya. Di saat semua orang nge-rapnya tuh patah-patah gitu. Tuh. Aku tuh nge-rap udah ngikutin musik, ngikutin chord progression, jadi nge-flow gitu. Dan prinsip hidup aku memang mau mengikuti di mana hidup dan Tuhan membawa. Nge-flow. Keren nge-flow, ya benar-benar. Nah, teman-teman, kita tanya ya lebih lanjut lagi Kak J-Flow. Ya, atau J aja, biar pendek. Kak J, kenapa sih kok suka musik itu nge-rap? Bukan musik-musik, ya hip-hop. Jadi awalnya nggak pernah kayak nyari, pengen jadi musisi, terus genre apa ya, terus ngecek-ngecek gitu ya, terus milih mau yang mana, nggak pernah gitu. Nah, ini makanya terjadinya nge-flow banget. Nge-flow. Jadi sebenarnya bertumbuh tuh growing up, saya tuh pengennya jadi wartawan. Oh, tadinya. Pengen jadi jurnalis, beneran. Pengen jadi jurnalis, tapi spesifik. Kalau nggak jurnalis perang, aku pengen banget malah jadi kameramen buat wildlife. Jadi yang ada di alam, mengamati beruang kutub, mengamati macan tutul. Awalnya itu gitu. Jadi sukanya kayak gitu, suka nulis. Tapi ya itu, perjalanan hidup membawa tiba-tiba kejeblos. Waktu zaman kuliah jadinya iseng gitu ya, nge-rap, bikin lagu cuma dari kamar kos gitu. Kok berjalan, tiba-tiba bikin lagu kok diputar sama radio. Terus jalan dari radio ke TV. Akhirnya ya udah, impian menjadi jurnalis dikonversikan, mereport, menceritakannya lewat lagu, Tante. Sama-sama. Jurnalis kan memberitakan. Aku juga memberitakan tapi lewat lagu. Gitu. Keren. Terus karena satu hal tadi iseng-iseng, ternyata passionnya di situ. Bisa diterima masyarakat banyak. Nah, Kak J-Flow, kenapa musik rap, maksud saya? Kenapa spesifik rap gitu ya? Karena gini, aku kan tadi pengennya jadi jurnalis, pengen cerita nih, pengen memberitakan. Di antara genre-genre musik yang ada, yang paling ngasih aku ruang kanvas paling besar, itu rap. Ya kan, karena kata-katanya bisa rapet. Terus aku suka the beauty of rap itu kan harus berrima ya, belakangnya gitu. Kayak gimana caranya tuh memutar otak, membuat satu kalimat yang nggak cuma enak didengar, tapi berrima gitu. Kayak misalnya
duduk di sini di sofa asik ngobrol serius sambil ketawa. Di sini ngobrol J-Flow sama Tante Wawa. Gitu. Kayak gitu-gitu gitu. Itu kan jadinya seru ya, nggak asal nulis gitu. Makanya kalau orang berpikir rap mah cuman orang yang nggak cukup bagus buat nyanyi terus nge-rap gitu. Nggak juga gitu. Emang butuh kecerdasan yang berbeda gitu ya. Kecerdasan untuk merangkai kata, bisa ngelihat ini ujung ceritanya gimana, terus path the way sampai ke ujung situ dengan tetap berima. Kayaknya bukan gitu. itu aja, kayaknya kayak Kak J-Flow. Kayaknya kita punya ini juga kata-kata yang nyanyi itu kan nggak gampang. Ya ngikutin ketukan sama gini. Kalau penyanyi kadang-kadang rapet-rapet gitu ngomongnya. Iya, dan bikin rap yang enak tuh susah Tante. Kalau nyanyian untuk enak itu gampang karena ada melodi yang enak. Kita orang Indonesia terutamanya peka sama melodi. Asal melodinya enak, liriknya oke, apalagi kalau suaranya merdu Tante, itu orang pasti jatuh cinta. Tapi kalau rap itu sampai orang bisa jatuh cinta sama rapnya, sampai orang mau ngafalin, itu butuh skill tertentu tuh, yang nggak semua rapper juga punya. Coba Kak J bikin sedikit lagu nyanyi yang mungkin udah pernah dinyanyiin gimana? Oke, mungkin dari partnya aku di misalnya lagunya Dance Tonight ya, yang aku tulis buat BCL gitu ya kan. She glows when she wake up, she don't even need no single makeup. That's my woman, she all caked up, ready for the world, she always face up. You can tip the light that shines from within. She on fire, laughing within. Kayak gitu. Jadi kayak gimana caranya bikin part rap yang bahkan pada saat dinyanyiin tanpa musik pun, orang tuh masih bisa menikmati. Atau misalnya kalau yang bahasa Indonesia ya, aku pernah meremake lagu Poco Poco. Kan kita tahu dong lagu Poco Poco kan di awal tahun 2000 ya, dibawakan oleh almarhum Yopi Latul. Gitu. Aku sangat respect sama Om Yopi dan ditulis lagunya oleh Om Ari Sapulete. Dua-dua dari Maluku. Makanya waktu itu aku mau meremake karena buat aku ini cara aku pay respect, tribute buat akar aku yaitu dari Maluku. Nah, lagu Poco Poco aku bikin versi baru kan. Liriknya aku tambahin bahasa Indonesia, tambahin bahasa Inggris. Musiknya aku ganti gitu ya. Ada di YouTube ya. Poco Poco ya. Nah, Poco Poco versi aku tuh ada bagian rapnya aku bikin. Ini juga aku udah mikirin gimana caranya orang juga bisa jatuh cinta sama bagian rapnya. Karena kan kalau bagian Poco-Poco semua orang tahu ya. Balenggan patah-patah. Semua orang tahu. Nah, aku bikin part rapnya orang bisa jatuh cinta. Jadi aku bikin verse pertama itu kan bangun pagi-pagi, lalu bikin kopi, dandan rapi-rapi, lanjut pergi pakai topi, mampir toko roti, minta ekstra topping, ingin ku bernyanyi semerdu suara Om Yopi. Nah, itu aku bikin. Itu aku bikin. Jadi aku juga sambil mau cerita kebiasaan orang Maluku, ya bangun pagi, pergi pakai topi, mampir ke toko roti, di sana kan ada roti kanari, terus minta kopi gitu ya, pakai ekstra topping lagi, terus aku mau kasih tribut. Ingin ku bernyanyi semerdu suara Om Yopi, Om Yopi Latul gitu. Jadi itu tujuannya. Terus verse 2-nya kan aku bilang, harga boleh naik, hidup tetap baik, bukan soal nasib tapi hustle biar like. Gitu. Aku ngomong gitu, hidup susah, harga barang naik, tapi ya hidup tetap baik gitu. Tuhan tetap baik sama kita gitu. Dan kita berjuang tetap fight gitu. Iya betul, ada ucapan syukur juga di tengah kesulitan. Itu salah satu misi aku tuh itu tadi bisa memberitakan sesuatu lewat musik, lewat lagu. Salah satu yang aku beritakan ya kabar baik. Kabar baik itu apa salah satunya? The gospel. Gitu. Hebat-hebat. Nah, teman-teman, kita itu menjadi seorang musisi apapun juga kita harus kreatif, mengembangkan itu jangan setengah-setengah. Contoh Kak J. Kak J, saya dengar juga nih Kak J juga mewakili Indonesia nih teman-teman, memberikan dia punya karyanya melalui lagu rap yang waktu itu 2018 ada di Jakarta sama di Palembang ya? Iya, untuk Asian Games. Iya, Asian Games. Nyanyinya sama satu lagu aku sama Dira Sugandi, judulnya Unbeatable. Satu lagi sama BCL, Dance Tonight. Itu tuh teman-teman yang nonton sampai banyak sekali, seluruh Indonesia bahkan seluruh Asia ya. Kalau nggak salah berapa puluh ribu orang nonton. Waktu itu kalau di GBK-nya, waktu kita closing ceremony tanggal 2 September 2018. Aku ingat banget tuh momen paling berkesan dalam karir gitu ya. Itu di stadion di GBK itu sekitar 70.000 penonton. Itu yang hadir. Yang hadir ya 70.000 penonton. Live. Ada Pak JK juga waktu itu ya, Wakil Presiden. Dan disiarkan live di 59 negara Asia kalau nggak salah. 59 negara seluruh Asia. Gitu. Dan ya puji Tuhan ya, maksudnya Tuhan kasih kesempatannya, Tuhan kasih kepercayaannya, dan dua-dua lagunya Unbeatable yang sama Dira dan Dance Tonight yang sama BCL, dua-duanya trending di Korea, di Melon. Ya, jadi
kenangan yang nggak terlupakan. Iya, gitu happy ya? dan karena aku emang gini, aku tahu aku tuh sebenarnya ini kalau aku mau cerita sedikit di balik layar ya. Aku tahu gini, saat itu aku tuh tidak diperhitungkan untuk bisa ada di event sebesar itu Karena ya. itu the first time juga? Iya, karena gini, aku tahu kan musik aku tuh rap ya. Di Indonesia itu bukan musik yang mainstream Iya, betul. ya, bukan musik yang penggemarnya banyak. Iya, betul. Apalagi beda ya, jangan dibandingin sama 2025 sekarang ya, Iya, di mana benar. musik rap, musik timur lagi naik gitu ya. Semua orang tahu Statue, semua orang tahu Tabola Bole. Ingat ini 2018 Iya, benar. dan mereka proses pemilihan artisnya itu di 2017 ya. Tahun sebelumnya Iya, udah tahun dipersiapkan. sebelumnya. Karena kan waktu itu countdown-nya itu 2017 September, Agustus, Iya, itu iya. di Monas, di mana waktu itu ada Pak Jokowi, presiden saat itu yang dia memanah tuh. Terus ada drone, Iya, iya, terus Monas itu ditembak dengan video mapping Iya, segala. iya, Jadi iya, iya. mereka sudah memilih tante. Ada waktu itu judul lagunya Bright as the Sun, itu ada 18 artis. Ada Ariel Noah, ada Tantri Kotak, ada Once, ada yang Anji, yang top-top terkena tante. top-top Aku tahu semuanya. gini, siapalah Jeflo ini, nggak mungkin lah aku Sampai dilibatkan. sempet juga agak down juga sedikit. Enggak down karena udah biasa. Iya, Nggak jadi down. pede Jadi aja udah tahu, pokoknya. aku udah tahu gini. Enggak berharap tante, emang enggak berharap. Enggak berharap kayak enggak lah gitu. Iya, Sampai akhirnya aku tahu bahwa panitia itu mereka kesulitan mencari beberapa tipe lagu. Nah, salah satunya adalah international song. Iya. Jadi waktu itu panitia Asian Games Inasgok itu mau bikin album dan aku mengapresiasi sekali karena ini terobosan tante. Iya. Biasanya kalau Asian Games itu di negara-negara lain, mereka tuh cuma punya lagu satu. Iya, benar. Satu lagu aja udah. Nah, Indonesia keren banget. Mau bikinnya album. Album, Rencananya banyak tuh. waktu itu minimal 10 lagu. Waduh, banyak bener. Nah, udah ada lagu A, lagu B. Bagus-bagus semua artis-artisnya. Ada Isyana Sarasvati, ada Afgan, ada GAC, memang ada top-top. Once dan Shakira Jasmine. Ada banyak banget. Terus mereka kurang lagu bahasa Inggris. Lagu bahasa Inggris yang bisa untuk international audience. Iya, Ya aku mikir gini, ya cobalah gitu. Nah, aku masukin lah demo gitu. Nah, ini long story short, dari 3 lagu yang aku masukin, 3-3 bahasa Inggris, sebenarnya 3-3 kepilih. Cuman akhirnya mereka pilih 2 aja tuh udah luar biasa tante. Maksudnya buat aku Iyalah. maksimal karena apa? Yang lain tuh semua satu lagu dari label besar ya tante. Iya. Dari Musika, dari label-label besar semua nih. Sony itu satu. Nah, Kalau KJ apa nih? aku kan label sendiri. Oh, jadi istilahnya apa, indie ya? Aku indie. Oh. Tapi malah dari si indie label ini 2. Jadi aku tahu gini, nggak mungkin mereka ambil 3 tante. Kalau 3 ntar judul albumnya jadinya Jeflo and Friends. Benar. Jadi aku yang tidak diperhitungkan ini tiba-tiba bisa punya 2 lagu. Iya. Dua-duanya masuk album. Luar biasa. Dua-duanya ditampilkan waktu closing ceremony. Buat aku ini mujizat tante. Semuanya dinyanyikan. Dua-duanya. Jadi aku adalah satu-satunya artis Indonesia Iya. yang membawakan 2 lagu ciptaan sendiri di closing ceremony. Dan aku dari genre yang paling kecil, Iya, yang benar. paling tidak diperhitungkan di Indonesia, yaitu hip hop. Dan aku harus main di situ barengan ada Siti Badriah dengan lagu Lagi Cantik yang waktu itu Iya, viral, ratusan juta view. Iya. Di situ ada Sekali Bergigi, Betul. band legendaris yang juga punya hits begitu Iya, banyak. benar. Aku I'm Just a Nobody gitu yang artis indie yang lagunya juga orang kan belum familiar Betul, gitu, baru betul. dirilis sebulan sebelum acara. Waduh, pendek sekali waktunya. Iya. Dan nggak dikasih budget marketing juga tante. Lagu aku beda dengan lagunya Via Valen yang memang di-push sampai ada versi berbagai bahasa. Iya. Lagu aku tuh udah gitu aja, udah jalan sendiri gitu. Sampai aku cuma bilang ya kalau Tuhan izinin lagu ini bisa memberkati orang, ya jalanlah dengan kuasa Tuhan gitu. Keren. Dan jadi gitu lagu itu, dan aku kaget waktu dibilang lagunya trending. Terus sampai salah satu personil Super Junior DM ke Dira gitu ya, bilang I love your performance Iya, gitu. iya. Suka wah, di situ aku cuma bilang emang kalau promosi itu Tuhan yang kasih. Iya, setuju. Kita mau ngotot-ngotot lewat jalur ordal dari mana, kalau Tuhan nggak bilang ya udah kamu boleh deh, udah waktunya kamu, nggak kejadian Nggak tante. ada, iya, betul. Semua waktunya betul. Tuhan ya. Tapi karena juga KJ orangnya menekuni dan konsisten itu paling penting. Ya. Nah, saya mau tanya KJ, itu bagaimana bisa dapat ide, bisa kata-katanya juga ujungnya sama gitu ya. Terus juga bisa musiknya gitu. KJ bisa main alat musik. Nah, ini sebenarnya satu yang aku juga bilang ya anugerah ya. Iya, blessing. Aku merasa beruntung gini. Aku tuh kenal banyak temen musisi yang jago banget main instrumen. Tante. Iya. Dan aku tuh nggak ada apa-apanya. Aku tuh bilang, aku tuh nggak berani untuk perform main musik depan umum. Tuh nggak berani, tante. Depan keluarga aja, kumpulan keluarga aku nggak berani. Saking jeleknya kalau aku main. Kayak gini, aku kalau main piano itu cuma bisa di C. Dengan chord-chord yang polos, yang Iya, standar iya. gitu.
yang lain-lain nggak bisa gitu. Tapi aku tuh merasa gila Tuhan baik banget. Kenapa? Aku yang sangat tidak bisa main instrumen, kok bisa hidup dari musik. Sedangkan banyak sekali teman-teman aku yang jauh lebih jago. Aku tahu mereka lebih sulit untuk berusaha bisa hidup dari musik. Padahal skill mereka ada. Berarti aku bilang, berarti kan ini karena Tuhan yang pilih, Tuhan yang tunjuk gitu. Kalau secara skill mah aku nggak mungkin kepilih lah sama Tuhan kayak, kamu mendingan inilah temen kamu jauh lebih bagus banyak gitu. Terus secara apa lagi? Suara, vokal, look, penampilan. Aduh, aku nggak masuk lah dalam perhitungan manusia gitu. Jadi aku bilang nih kalau emang nggak Tuhan yang emang kasih kepercayaan, dan berarti kan aku tahu PR aku adalah menjaga kepercayaannya. Kadang begitu kepercayaan diambil selesai. Aku udah nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Orang secara manusia aku nggak qualified. Berarti KJ itu maksudnya gini, punya sesuatu walaupun menurut dunia standar, tapi KJ tetap angkat tangan supaya Tuhan turun tangan. Iya, dan aku cuma tahu gini, aku kerjain bagian aku. Bagian aku adalah belajar, Tante. Jadi aku itu orang yang suka banget mempelajari sesuatu. Jadi aku tuh kalau nonton YouTube aja random, Tante. Jadi dari tutorial bikin lagu sampai tutorial bikin roti itu aku nonton. Sampai tutorial ganti radiator mobil, pokoknya yang random-random, apapun yang kayak gini. How to, aku tuh paling suka. Bagaimana cara, bikin pasta. Aku sempat nonton cara bikin pasta dari adonan. Padahal gini, nggak ada tujuan mau buka restoran pasta juga, dan belum tentu dalam beberapa hari ke depan mau bikin pasta. Tapi aku kalau ngeliat ada sesuatu tuh how to, suka nonton gitu. Nah, jadi kalau sebagai musisi ya mungkin aku bisa share gini. Kita boleh nggak bisa pakai main alat musik dengan baik. Kita boleh nggak ngerti teknologinya gimana cara nge-mix segala macam. Tapi kalau buat musisi, aku yakin Tante Wawa juga tahu karena Tante Wawa juga nulis lagu kan. Yang paling penting kalau kita menulis lagu sebenarnya pendengaran. Jadi kalau kitanya tuh sering dengar banyak lagu dan nggak cuma genre yang kita suka. Jangan misalnya cuma suka 2 genre terus seumur hidup dengerinnya cuma 2 itu. Jadinya kita sempit. Jadi aku itu memaksa untuk bisa dengerin musik genre apapun bahkan yang aku nggak suka. Misalnya gini, aku bukan pendengar, let's say heavy metal gitu. Tapi pas lagi lewat, aku memutuskan jangan di skip, dengerin aja. Pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil dari situ, yang kita bisa apresiasi gitu. Oh, the energy, berasa nih, adrenalin naik. Oh, ntar kan aku bisa pakai pas lagi aku ngerjain lagu lain, aku pengen energinya kayak lagu heavy metal yang aku denger 4 bulan lalu deh, aku taruh gitu. Terus aku jujur berusaha biar kelihatan cultured dan keren, berusaha menikmati opera gitu ya. Aku datang nonton Broadway waktu aku di luar, aku nonton gitu. Tapi jujur, I'm not a fan. Suka aja karena beda gitu. Terus berusaha gini, biar kelihatan kayak berpendidikan, intelek, gue nonton deh. Tapi jujur ngantuk gitu, tapi aku mencoba untuk ngikutin. Jadi pas ada, ikutin. Musik klasik, aku bukan orang yang classically trained. Tapi ya pas ada, aku dengerin lah Chopin, Beethoven, biar bisa tahu gitu. Tiba-tiba pas lagi ngerjain musik aku, musik hip hop gitu, aku masih mengaransemen string gitu ya. Aku pengen nih ada stringnya. Keinget tuh, pernah dengar musik klasik 2 tahun lalu. Siapa nih waktu itu yang bikin? Oh, Bach nih. Wah, aku bisa pakai itu buat itu. Gitu Tante. Terus bahkan sampai ke dangdut, koplo, Jawa Timuran. Aku 2 tahun 3 tahun terakhir, apalagi waktu aku udah full megang produksinya Denada ya. Dan aku ngobrol panjang lebar sama Denada kan, aku dikasih tugas sama Denada adalah dia mau punya genre musik di mana dia nggak mau ngebuang fans yang dulu, yang waktu dia masih nge-rap, yang hip hop, tapi juga nggak mau ngebuang fans yang sekarang, yaitu fans dia yang dangdut, yang dangdut, koplo, zumba. Jadi aku kan punya PR tuh, gimana ya gabungin Denada rapper dengan Denada dangdut jadi satu. Nah, aku kan jadi mesti dengerin banyak. Nah, aku dengerin tuh Tante lagu-lagu Jawa Timuran. Koplo, Pantura, lagu Denada 8 tahun terakhir semua aku nulis dan produce. Dan ini sekarang juga lagi persiapan mau ada single barunya Denada bulan September ini harus rilis September ini. Keren sekali ya. Itu nggak gampang karena mulai dari awal lagu, tengah, terus musik-musik apa yang mesti dimasukin. Belum lagi kalau ada titipan pesanan ya. Iya, tapi memang ngebantu sekali karena aku sama Denada punya hubungan pribadi yang sangat baik. Jadi aku tuh bisa tahu isi kepala dan isi hatinya tuh nggak usah nebak-nebak. Kita sering banget ngobrol, sering banget saling berkunjung. Denada tuh sering ke rumahku, aku sering ke rumah dia. Jadi cepat gitu untuk dapet. Memang sahabat itu kadang-kadang bisa lebih dari saudara ya. Kalau sering-sering ngobrol. Iya. Nah teman-teman kita tanya lagi nih, KJ. Kapan KJ mengalami titik terendah dan bagaimana how to solve the problems-nya? Titik terendah aku itu berbanding lurus dengan titik saldo terendah, Tante. Di saat titik saldo terendah itu, di situ aku menyadari ini titik terendah. Karena gini, Tante,
ada ya namanya seniman kan punya ego ya. Iya. Kita tuh punya keyakinan bahwa kita tuh bagus, iya nggak Tante? Iya dong pasti. Ya, Pengen aku yakin seniman, mungkin juga olahragawan, atlet gitu ya. Kita tuh tahu kita bagus, tapi juga ini bukan halu ya. Kita tahu kita bagus kan karena kita tahu kita udah spend berapa ratus jam. The 10,000 hours tuh udah kita spend. Terus kita udah sempat mendapat pujian dari orang. Jadi kita udah berasa kita bagus kan Tante? Iya, benar. Tiba-tiba ngelihat kok kalau gue bagus, kok dinilai segini? Rewardnya cuma segini. Kok udah berkarir sekian tahun masih ditawar? Iya benar. Kok ngajuin karya masih ditolak? Iya, nah itu di situ Tante. Iya. Di situ mulai, karena waktu aku penolakan di awal-awal, itu aku nggak terlalu terpengaruh karena aku masih gini, ya namanya juga orang baru. Iya. Waktu aku 5 tahun ya, 7 tahun pertama bahkan sampai 10 tahun tuh aku ditolak udah biasa kayak gini. Ya namanya juga orang baru, aku belum punya achievement yang gimana gitu. Nah tapi titiknya tuh setelah ngelewatin Asian Games Tante. 2018 Asian Games, 2019 aku kebanjiran job kerjaan. Aku nulis jingle buat bank ini, bank besar nih ya, bank ini, terus ada aplikasi layanan baru rilis aku yang nulisnya ini segala macam tuh aku diminta bikin. Kerjaan-kerjaan aku tiba-tiba banyak. Banyak. Terus lewat masa terus Covid gitu ya. Setelah Covid mulai bangkit lagi industrinya, saya merasa kok gue masih kayak mulai dari nol lagi ya. Oh, kenapa? Ya itu nggak tahu kayak masih mulai ulang ngenalin diri lagi. Apa karena Covid? Aku nggak tahu kayak atau emang Tuhan lagi ngajarin sesuatu gitu, nggak boleh sombong, nggak boleh ngerasa, udah oke nih, jadinya berdoanya kurang gitu kan, berharap nama manusia itu kan, berharap gini, udahlah gue kenal nih orang-orang ini pasti mereka akan telepon aku lagi gitu. Nah di situ Tante mulai titik terendah kayak, gila udah sampai di titik ini aja, rewardnya cuma segini, terus masih kerja keras, wah apa ada di industri yang salah ya. Itu masih cross. Sempat kepikir. Iya Tante, masa udah berkarya 15 tahun masih kepikiran gini. Apa harusnya gue nggak jadi ini ya? Ada loh Tante. Pasti. Masih lewat gitu. Ngobrol wah dulu coba gue terusin ya belajar ini. Itu ada. Terus bagaimana how to solve-nya? Menurut aku salah satunya tuh tetap berkarir terus continue aja gitu. Iya, jadi aku kayak ngambil masa break gitu ya. Memang udah lelah juga waktu itu ya. Kayak nge-push di musik tuh kayak kok mentok gitu. Akhirnya take more time, lebih banyak waktu diem, terus nanya Tuhan maunya gimana, terus spend time malah lebih care sama family. Ya, spend time sama family, terus aku juga jadi sadar bahwa ada masa di hidup aku tuh aku sangat ambisius bekerja dan nggak dengerin family. Gitu kayak wah aku harus spend more time nih, lebih sering visit mama, lebih sering bisa nanya kakak apa kabar. Kan aku punya kakak ada yang di luar juga gitu. Berapa saudara kan? Aku tuh sebenarnya kita bertiga, aku yang paling kecil, satu tuh ada yang di luar negeri gitu kan. Laki. Perempuan, aku satu-satunya laki. Gitu. Jadi perempuan laki. Iya, jadi aku yang kayak wah harus lebih banyak dengerin, terus juga sama pasangan di rumah tuh aku jadi kayak lebih banyak ngobrol, lebih banyak dengerin gitu kan, keluhan-keluhan kan kadang-kadang kita kan suka iya ntar lagi kerja nih lagi sibuk, ntar gitu. Nah kalau kerja terus kan kapan bisa dengerin gitu. Nah jadi akhirnya kayaknya Tuhan nggak terlalu banyak ngasih kerjaan supaya bisa punya waktu. Aku bilang oh ya oke ya udah nggak apa-apa. Tapi Kak J bagus, maksudnya gini, ada orang dikasih sesuatu peringatan malah tambah marah sama Tuhan. Tapi Kak J ini orangnya bijak, maksudnya gini, oh Tuhan begini, saya sadar bahwa saya ada kurang selama ini di sini, keren. Tapi sempat sih ada momennya Tante, jangan salah Tante, nggak sekeren itu Tante. Ada momennya juga sempat marah sama Tuhan kayak, Tuhan ngapain sih aku dibawa ke sini, di PHP-in gitu sama Tuhan, seolah-olah kayaknya emang ini yang harus aku lakukan gitu. Ujung-ujungnya gini gitu. Tapi ya salah satu kunci menurut aku memang memilih pasangan yang tepat punya pasangan tepat. Karena dia ngingetin. Iya, jangan gitu. Jangan marah sama Tuhan loh apa. Kalau Tuhan marah balik tuh ngeri banget. Tuhan tuh nggak perlu sampai marah loh. Dia kesel dikit aja tuh kita udah selesai gitu. Jadi jangan pernah marah. Masa cuman mau nerima berkatnya, tapi giliran ada ujiannya kita komplain gitu. Giliran dikasih all the glory waktu kamu di stadion dilihat banyak orang happy. Begitu giliran sekarang di dunia musik lagi ada masalah, lagi ada kayak sekarang nih soal isu royalties, performing rights. Masa komplain nggak adil dong gitu. Oh iya benar sih. Berarti support sistem dari keluarga itu penting sekali ya Kak J. Nah Kak J kan saya lihat bahasa Inggrisnya bagus tuh. Apa di rumah ngomong bahasa Inggris atau memang Kak J terbiasa atau sekolahnya atau bagaimana? Oh enggak, aku tuh beruntung lahir di masa di mana waktu aku bertumbuh gitu ya, tayangan-tayangan di TV kita tuh nggak didubbing.
Jadi aku tuh belajar dari TV aja, nonton apa dulu kan ada kayak Sesame Street gitu ya. Iya. Itu kan dulu nggak didubbing, Tante. Iya, betul. Jadi bahasanya Inggris, teksnya Indonesia. tetap Indonesia. Iya, aku belajar dari situ aja, kayak lihat tulisannya gini, dia ngomongin, oh kalau ngomong ini artinya ini gitu. Nah, terus akhirnya kan emang jadi jatuh cinta, aku tuh dari dulu membiasakan kalau ada komik atau buku yang aku suka, aku tuh nabung supaya bisa beli yang versi asli bahasa Inggris. Hebat. Nah, begitu mentok kan ada kamus. Iya. Jadi, ini apa sih? Lihat di kamus. Ini apa sih? Lihat di kamus. Jadi emang otodidak aja. Aku tuh nggak pernah kursus. Nah, sama satu lagi nih aku mau ngasih tahu kenapa penting banget untuk jatuh cinta sama musik. Iya, gimana? Aku rasa 60% dari pengetahuan bahasa Inggris aku, bahkan sampai ke struktur. Aku tuh nggak pernah belajar struktur, Tante. Aku tuh nggak tahu tenses, nggak tahu grammar. Aku belajar dari lagu. Jadi kalau aku ada keraguan nih, yang ngomongnya it's a bluebird apa it's a bird blue ya? Aku ingetin lagu, kayak ada lagu nih, it's a blue. Oh ya gini. Jadi aku tuh waktu itu ada masa di mana mungkin kan dalam seminggu tuh aku bisa dengerin 100 lagu gitu ya. Yang beda-beda dan segala genre ya. Aku dengerin dari yang pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Aku tuh dengerin Michael Jackson is my hero di musik. Aku dengerin sampai kayak Bon Jovi. Kalau yang dulu-dulu ya Boyz II Men. Sampai sekarang aku masih dengerin Billie Eilish. Yang baru-baru tuh aku dengerin. Bahkan yang kayak girl band kayak New Jeans. Kenapa? Aku mau nambah terus bahasa itu kan dinamis ya, Tante. Betul. Selalu ada bahasa slang yang baru, cara nyebut sesuatu. Apalagi rapper. Nah, aku jadi banyak dengerin karena aku nyadar, wow, ternyata kontribusi musik ke kehidupan aku tuh luas banget. Betul. Aku belajar bahasa Inggris jujur dari film dan dari musik. Iya, hebat. Jadi semua tuh tergantung respon kita. Kalau kita mau belajar harus punya prinsip, harus sampai dapat. Jangan setengah-setengah buang waktu, sayang. Betul. Kan KJ ini juga mengisi acara 2023 di Hangzhou. Asian Games 2023. Asian Games 2023, lagunya itu KJ juga? Aku diminta bikin celebration song, Tante. Jadi panitia Asian Games yang di China, mereka tuh bikin album. Kayaknya ngikutin Indonesia. Karena ngeliat Indonesia sukses nih, dia bikin album. Nah, itu ada 10 lagu, tapi semuanya bahasa Mandarin. Dengan aransemen musiknya memang sangat untuk local marketnya China. Yang punya Asian Games ini namanya OCA, Tante. Olympic Council Asia. Markasnya ada di Kuwait. Mereka bilang, Asian Games ini kan pestanya bangsa-bangsa se-Asia. Asia, iya benar. Jadi, materinya yang dibuat panitia lokal China itu semuanya sangat Chinese market banget gitu. Benar, ya. Mereka bilang kita butuh nih satu lagu yang anthem yang melibatkan seluruh Asia. Iya. Nah, mereka datang ke aku. Jevlo, tolong dong bikin lagu yang melibatkan musisi dari seluruh wilayah Asia. Nah, di bawah OCA, Asia itu dibagi 5 region, Tante. Regional Asia tuh dari Asia Barat. Ini isinya kayak Kuwait, Irak, Iran, Jordania. Terus ada Asia Tengah. Asia Tengah tuh yang tan semua. Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan. Terus ada Asia Timur. Asia Timur tuh Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong, China, tuh Timur. Terus ada Asia Selatan. India, Pakistan, Bangladesh. Abis itu ada Southeast Asia, Asia Tenggara. Kita, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Nah, dia mau ada lagu yang 5-5-nya ini terlibat. Dan ada instrumen tradisionalnya dipakai, ada bahasanya dipakai. Aku waktu itu dikasih waktu beberapa bulan untuk ngerjain. Aku bilang, oke, ini project besar dan lama. Jadi aku bilang, aku mau ngerjain. Asal satu, dikasih waktu yang cukup. Kedua, dikasih budget yang cukup. Akhirnya ada very brilliant idea dari tim aku nih, gitu ya. Untuk, supaya kita juga bisa memberikan experience ke mereka tentang Indonesia, tapi juga karena Asia ini sangat diverse, kita tuh harus bisa nunjukin bahwa kita tuh bersatu. Jangan rekaman jarak jauh. Tadinya kan mau rekaman jarak jauh, Tante. Kan dengan teknologi sekarang kita bisa nih rekaman sendiri-sendiri, kirim, nanti kita mix. Enggak. Di Juni 2023, 2 tahun lalu, kita terbangin mereka semua ke Ubud, Bali. Sekalian. Dan tinggal selama seminggu. Jadi tinggal di Ubud, ada satu villa namanya Suara Padi. Itu memang ada fasilitas rekaman yang memang standar internasional ya. Jadi sebelum kita pakai rekaman, yang rekaman di situ tuh ada Nick Jonas sama Demi Lovato. Jadi kita rekaman di situ, kita book seluruh villa. Jadi ada satu bangunan khusus untuk studio sama ada 5 villa di sekitar. Semua artis tinggal di situ. Jadi nggak ada alasan macet, nggak ada alasan, aduh sorry banget nih, nggak ada. Kita bangun pagi sama-sama, sarapan sama-sama, ngelihat padi dan sawah semua. Masuk rekaman sampai sore, break makan siang, malamnya kita barbekyuan. Bener-bener suasananya dibikin
cair itu, serileks mungkin supaya ide-ide keluar. Jadilah sebuah lagu yang namanya Sending All the Love, ada di YouTube juga. Si lagu Sending All the Love ini ada 8 bahasa. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Thai, ada bahasa Jepang, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Kazakhstan, ada bahasa Indonesia, ada bahasa India, ada bahasa Arab. 8 bahasa, 8 instrumen tradisional dengan artis dari tiap wilayah tadi ada. Itu idenya KJ? Ide mengundang mereka supaya datang. Sebenarnya OCA datang ke aku untuk produce segala macam, nulis lagunya gitu. Tapi the brilliant idea untuk undang mereka ke Bali, that was my wife's. Wah, applause ya buat istrinya dia. KJ. Dan jujur tante, awalnya aku menentang. Kenapa alasannya? Ribet lah, nggak mau aku ngurusin orang. Kan tante aku kan biasa diurusin orang. Aku kan sebagai artis gitu ya, biasanya diurusin orang loh. Jadi aku ngebayangin, hah? Aku mesti nerbangin 8 artis dengan masing-masing kan plus one ya. Bawa asisten, bawa manajer. Berarti ada sekitar 15-16 orang dari negara beda-beda, bahasa beda-beda, kultur beda-beda. Datang ke sini, aku mesti ngurusin mereka selama seminggu. Gini. Terus kita bisa lebih hemat dong budgetnya kalau cuma jarak jauh kan. I totally against the idea waktu itu. Aku ya, no, nggak mau. Tapi dia yang bilang, percaya deh, kamu akan menyesal kalau kamu ngelakuin ini. This is an opportunity. Mumpung bukan duit kita kan sebenarnya kan gitu kan. Iya, maksudnya kita tuh akan repotnya di managing. Tapi kan kebetulan memang ada budgetnya, bisa dilakukan. Nah, aku kan selain musisi aku juga bisnismennya ada nih. Iya sih ada budgetnya. Cuman kan bisa kita lebih hemat kalau kita nggak perlu nerbangin mereka. Tapi keuntungannya di KJ bisa kenal mereka lebih jauh, bertambah teman. Betul, dan sebagai portfolionya juga, aku portfolionya jadi lebih luas. Dan akhirnya nolong tante, karena terbukti. Aku jadi dipercaya lagi buat yang tahun ini. Oh tahun ini 2020. 26 kan Nagoya. Iya Nagoya nah, nanti. September 2025 ini aku diundang untuk membawa tim ini untuk perform di countdown-nya. Jadi ada 365 hari menuju Asian Games Nagoya. Jadi di September 2025 kita ada perayaan countdown di Nagoya. Jadi di depan Mirai Tower, itu tower tertinggi di Nagoya. Itu nanti akan ada peresmian countdown. Nah, karena ada project tadi itu ngumpulin orang-orang di Ubud itu, akhirnya kita jadi dipercaya untuk yuk kita bikin event countdown-nya, kamu yang organize deh, kamu yang produce, bawa mereka gitu. Dari sesuatu yang impossible menjadi possible yang keren. Jadi memang kalau kita mau repot, ada reward-nya. Iya benar, setuju. Jadi kayak tim yang besar tapi udah united juga. Walaupun bahasanya kadang-kadang membingungkan, penting bahasa Inggris. Memang Asia itu luar biasa dan memang musik itu universal language. Jadi kalau aku share gini, di tim itu kan ada penyanyi, vokalis, dan pemain instrumennya. Semua pemain instrumen kami hampir tidak bisa berbahasa Inggris. Beneran. Yang dari India, yang dari Kazakhstan, yang dari China yang main aduh. Music is a universal language. Setuju. Nggak perlu bahasa Inggris. Pas di situ cuman yes, no, higher. Yes, okay. There, yes, okay. Keep it up. Okay, good. Bisa jadi malah bagus dan sampai sekarang mereka ngobrol, aku aja bingung. Katanya ada yang saling DM di Instagram, ngobrolnya gimana gitu. Apa dia pakai Google Translate atau apa, ternyata united gitu. Dan kita sebut our project namanya One Asia. One Asia. Keren. Nah teman-teman, jadi KJ ini tahun 2026 akan tampil lagi dengan tim yang baik, yang lebih besar lagi. 2025 September ini beliau akan diundang ke Nagoya. Nagoya untuk countdown. Untuk countdown. KJ, kan dari Indonesia Timur tuh dulu jarang sekali ya, boleh bilang mungkin bisa hitungan jari ya, orang bisa ikut nge-rap. Rap dan hip hop. Kan dari sana paling cuman Kak Glenn yang saya ingat, terus Kak Ande Hanusa. Nah kalau di Jakarta kalau nggak salah tuh ada Sekoji, ada Iwaka ya. Siapa yang mempengaruhi hidupnya Kak Jenny bisa mau beda dengan teman-teman kita yang lebih dahulu dari Indonesia Timur. Bahkan sekarang di Indonesia Timur jadi keren loh. Lagi naik ya. Iya lagi naik lagu-lagunya. Salah satunya apa itu? Tabola Bale ya? Tabola Bale, iya. Gimana menurut Kak J? Kalau di waktu itu sebenarnya nggak terlalu banyak ini ya, kayak pertimbangan terus nyari inspirasi bla 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 ya, kayak di masa-masa awal aku mulai. Jadi aku bilang ya, aku tuh sebenarnya di masa awal kan lagi cari jati diri. Enggak, sebenarnya lagi fokus nyelesain kuliah. Aku tuh lagi nyelesain kuliah. Di mana tuh? Jakarta apa Bandung apa di mana? Di Tangerang, Karawaci. Di Karawaci. Di kampus ternama itu di Karawaci gitu. Jadi
aku kuliah di sana dapat beasiswa tante. Wah. Jadi awalnya Memang cerdas nih Kak Jenny. jadi gini, awalnya tuh aku sebenarnya udah legowo untuk menerima aku tuh cuma bisa sampai lulus SMA. Oh tadinya. Karena mamaku udah sendiri ya, udah single parent. Mama tuh udah bilang kayaknya cuma bisa maksimal sampai SMA. Kalau aku mau kuliah ya Cari sendiri. berdoa aja sama Tuhan, cari jalan sendiri. Nah, long story short-nya, aku tahu bahwa waktu itu kampus itu membuka beasiswa, kita harus apply. Habis apply ada serangkaian tes kan, tes terus akhirnya ada nilainya harus begini, terus ada gelombang 1 tes, ada interview. Aku cuma bilang ya kalau emang bisa dapet ya udah, kalau enggak ya udahlah. Aku juga udah waktu itu udah mulai nyari-nyari lowongan kerja buat lulusan SMA tante. Serius, aku tuh waktu itu udah ngeliat-ngeliat kalau lulus SMA apa aja sih pilihan kerjaannya gitu. Lihat oh ada ini ya oke lah gitu. Aku bilang karena kan emang kita sebagai family emang grew up sederhana. Jadi aku tuh waktu itu nggak takut hidup sederhana karena ya udah biasa gitu. Ini mah hidup sehari-hari gitu. Terus ternyata dikasih sama Tuhan dapat beasiswa full lagi. Jadi beasiswa itu tuh ada yang 50% dan 100%. Iya, betul. Aku dapat yang 100. Cuman, nah di sini juga turning point. Aku tuh dulu ya a bad student. Dari aku SD sampai SMA tuh aku tipikal murid yang pasti semua guru sebel. Oh kenapa? Semau-maunya aja. Oh. Datang kadang telat, kadang nggak dateng. Sama guru juga kayak gitu kan, di kelas suka tidur, kayak gitu deh. Aku motivasi terbesar dulu datang ke sekolah tuh dari pagi dari SD sampai SMA itu untuk main bola sebenarnya tante. Oh, suka jadi olahraga. jadi belajar di kelas itu sebenarnya bonus. Iya, yang paling fokus adalah jam istirahat karena mau main bola sama teman-teman. Itu aja. Jadi dulu tuh aku serampangan itu. Gitu. Iya. Nah begitu kuliah dapat beasiswa. Tapi ada konsekuensinya. Itu kan beasiswa di-review tiap semester. Iya. Begitu IPK-nya rata-rata di bawah, itu dicabut. Oh. Nah, gue udah kayak, wah mau nggak mau aku harus belajar, harus lebih serius. Lebih serius. Nah, dulu aku sekolah tuh deket sama rumah. Itu aja sering telat. Tiba-tiba dikasih beasiswa, kampus di Karawaci. Iya. Rumahku di Bekasi. Ujung ke ujung ya? Jadi aku tuh tiap hari 3 provinsi, Tante. Dari Jawa Barat, masuk ke DKI Jakarta, Banten. Jadi kalau kelas jam 8 pagi, aku tuh bangun jam 4. Aduh. Setengah 5, paling telat 5 kurang seperempat, udah berangkat dari Kemang Pratama, Bekasi Barat. Supaya bisa sampai di Gatot Subroto untuk naik bis Lipo Karawaci jam setengah 7. Itu dari sebelahnya Balai Kartini. Untuk bisa sampai di kampus jam 8 kurang 10 menit. Itu mesti pakai lari. Jadi bisnya itu berhentinya di Lipo Supermall, Karawaci. Dari situ ke kampusku tuh masih ada sekitar 1 kiloan lagi. Jadi begitu turun, wah. Kenapa nggak mau ngekos waktu itu? Aku ngekos 2 semester pertama, abis itu uangnya habis, tentu udah nggak bisa lagi. Jadi kan beasiswa kan nggak termasuk biaya tinggal. Jadi setahun pertama aku kumpulin uang, ada tabungan segala macam, bisa sewa rumah bareng-bareng. Kita berempat nih, jadi ada satu rumah seperti ini, cuma 2 kamar. Kita berempat nih, cowok-cowok semua. Itu susah banget karena aku nggak punya kendaraan. Terus cowok-cowok pada malas masak. Nah, bedanya mereka punya uang, jadi dikit-dikit kan pesen. Aku nggak bisa pesen. Jadi aku gini, aku ngitung-ngitung kalau aku ikutin gaya hidup mereka pesen-pesen, aku nggak bisa. Mending aku pulang ke rumah. Aku bisa makan di rumah, makanan sederhana tapi kan mama selalu masak gitu. Ya udah, aku ngambil resiko dengan travel time yang 3 jam itu, 3 jam sekali jalan. Yes. Pulang lebih parah, pulang bisa 4 jam. Jadi bisa karena macet banget. 6 sampai 7 jam. Ya habis di jalan gitu. Dengan ada tugas-tugas segala macam. Dulu kan masih harus fotokopi segala. Wah, itu gila sih. Memang itu, tapi aku bersyukur dikasih itu, jadinya aku bisa bertahan di industri musik. Jadi kerasnya industri musik ini buat aku udah dapet simulasinya dulu waktu kuliah. Jadi yang paling lemah, jadi yang paling miskin, jadi yang paling nggak punya modal. Aku jadi udah biasa waktu di dunia musik nggak dianggap terus gini. Aku bilang, oh ini masa kuliah dulu nih. Tante bayangin aku ngekos berempat. Teman kos aku itu berantemnya adalah rebutan tempat parkir karena 3-3 bawa mobil. Aku motornya nggak punya. Aku kalau mau berangkat ke kampus itu nebeng. Nah, begitu mereka udah mulai sering bolos, nggak kuliah, kan mereka kan bukan beasiswa ya, jadi terserah lah. Bapaknya juga punya perusahaan gitu ya. Nah, aku kan nggak bisa nih. Nggak bisa. Nah, kalau aku tergantung sama teman-teman satu kos untuk berangkat kampus, aku bisa nggak kuliah-kuliah. Aku nebeng sama sebelah cewek-cewek, lebih rajin. Tapi kan aku nggak enak cuma nebeng doang. Jadi aku akhirnya menawarkan jasa nyuci mobil. Jadi aku cuciin mobilnya supaya aku bisa nebeng. Ya udah, jadi itu yang aku lakukan. Aku cuci mobilnya pagi-pagi, ikut ya ke kampus, ikut berangkat. Nanti pulang aku cari lagi tebengan.
Karena kalau naik ojek juga mahal. Iya, bener. Uang nggak akan cukup tuh buat sebulan. Jadi aku cari siapa nih orang yang pulangnya ke arah situ. Karena kampusnya kan di tengah nih UPH. Aku tuh tinggalnya waktu itu tempatnya itu namanya Taman Ayu tuh agak jauh gitu. Arahnya arah ke tol gitu. Iya. Jadi aku selalu cari siapa di kampus yang searah-searah. Takut nebeng, aku ini. Terus aku mulai ngambil kerjaan-kerjaan, ngerjain tugas-tugasnya orang, Tante. Sampai terakhir tuh aku ngerjain skripsi. Maaf nih ya, aku jadi joki skripsi. Sampai akhirnya skripsi aku sendiri hampir telat. Gara-gara aku sibuk ngerjain skripsinya orang lain gitu. Tapi ya itu bikin jadi orang yang beda dari si murid paling males di masa SMP SMA, telat melulu datang ke kelas, menjadi orang yang bisa ngatur waktu, orang yang bisa ngatur keuangan. Nah, itu zaman-zaman kuliah. Jadi ya terima kasih buat kampus itu. Responsibility begins with me gitu tagline-nya. Aku memang jadi belajar banyak hal. Iya, jadi teman-teman kadang-kadang Tuhan proses kita itu bukan kita menjadi lembek. Bagaimana respon kita? Kalau kita menghadapinya dengan baik, kita akan menjadi manusia yang kuat. Contohnya Kak J, yang tadi beliau bercerita waktu masa kecil sekolah, ya biasa-biasa saja, bahkan cenderung untuk malas. Ya, tapi setelah beliau meresponi, ini ada kesempatan dia pakai, maka jadilah beliau sekarang KJ yang keren. Dan yang lucunya adalah aku belum menjawab pertanyaan Tante ya. Gimana? Jadi sebenarnya gini, aku tuh waktu ngejalanin karir sebenarnya nggak punya patokan kayak inspirasi siapa. Tapi gini, kalau aku ditanya siapa sih idola apa kayak my hero in music itu, memang beda nih Tante. Makanya aku merasa aku jadi musisi yang beda nih hari ini. Aku nggak kayak rapper-rapper lain gitu ya. Mungkin karena gini, my hero itu number one itu adalah Michael Jackson. Jadi waktu aku bahkan belum memutuskan mau jadi rapper, belum fokus nekunin hip hop, aku tuh udah ngefans sama Michael Jackson. Karena menurut aku ini orang kok sebagai ini ya, sebagai seniman dan entertainer tuh buat aku kok nyaris nggak ada celah. Bahkan celahnya dia itu adalah kekuatannya dia. Kan dia kontroversial ya Tante. Nah kalau lu mau jadi superstar ya harus kontroversial, harus ada hal yang bikin orang tuh sampai ngamatin. Katanya dia tidurnya di chamber oksigen ya, bener nggak lihat gitu kan? Katanya dia mandi pakai air aqua, gitu. Bener nggak? Kan gitu kan? Katanya dia molesting kids. Nah selalu ada hal menarik tentang dia. Nah abis itu aku ngeliat pas dia di panggung, aku nggak pernah ngeliat ada orang bisa begitu menguasai panggungnya dan bisa membius penonton seperti Michael Jackson. Ada momen yang dia keluarnya dia lompat, terus dia mendarat gitu kan? Terus dia cuma diem gini 2 menit. Nggak ngapa-ngapain Tante, 2 menit berdiri diam. Kalau orang lain kayaknya penonton mulai bosen ya. Atau kayak gini, woi kita udah bayar nih, ngapain kek. Michael nggak ada gitu. Semua orang teriak, ada yang pingsan. Dia belum ngapa-ngapain Tante, udah ada yang pingsan. Dan itu aku yakin bukan pingsan kepanasan ya. Karena ini di negara dingin gitu. Terus begitu udah 2 menit nih, dia cuma gini dong. Mau buka kacamata, ada yang pingsan lagi. Dia buka kacamata, set, ada yang pingsan lagi. Terus dengerin lagu-lagunya dan cara dia create lagu, aku kan ngulik ya orangnya Tante. Kalau denger lagu tuh aku gini, pertama aku cek kreditnya, siapa aja yang terlibat. Oh ada Quincy Jones, ada Teddy Riley, semua aku cekin. Terus aku pengen tahu proses pengerjaannya. Katanya Michael Jackson tuh dia dulu kan masih kita teknologi belum ada kayak sekarang handphone segala macam. Dia tuh pakai tape deck, pakai kaset, dia ngerekam suara dia di atas. Jadi dia dengar musiknya nih, terus dia. Nah aku ngeliat gini, wah ini aku relate gitu, karena Michael itu kemampuan main instrumen terbatas. Jadi aku ngerasa orang yang punya keterbatasan itu dan keterbatasan yang lainnya Tante, dia tuh sangat pemalu, sangat tidak percaya diri. Insecurity-nya Michael Jackson tuh banyak sekali. Dia merasa dia nggak look good, dia merasa dia begini, plus trauma karena dibully, di abuse bukan dibully, di abuse oleh papanya. Jadi aku merasa orang yang begitu broken. Kok begitu di panggung begitu bersinar, beda gitu. There's something about this person. Itu yang bikin aku ngefans. Nah, jadi waktu aku masuk sebagai rapper segala macam, yang membawa aku mengenalkan aku sama dunia rap memang Psycho-G, karena kita ketemu di kampus. Aku ketemu sama Igor di kampus. Sama musik juga dong berarti itu majornya. Gini, kita sama-sama di UPH, tapi nggak satupun dari kita majornya musik. Beda jurusan, kita nggak ada yang anak musik. Jurusannya apa aja? Aku itu dulu sosial politik. Wah. Majoringnya jurnalistik. Karena kan mau jadi wartawan tadi, mau jadi wartawan perang, wartawan alam. Gitu. Jadi nggak ada, kita berdua nggak ada yang anak musik. Ketemu tuh di ramp turunannya UPH, ngobrol soal musik, terus akhirnya aku main ke kosannya dia gini, kita nulis lagu segala macam. Jadi awalnya dari situ. Blessing memang ini. Betul. Ini ada dua anak pas-pasan yang terdampar di kampus paling mewah di Indonesia. Nah, kalau Psycho-G apa dia itunya? Dia awalnya di elektro, terus dia pindah ke FISIP.
Dan kita akhirnya di situ jadi berteman dekat, kita makan bareng. Karena kayak gitu, kita berdua sama-sama mahasiswa yang nggak mampu makan di tempat mahasiswa lain makan. Kita makannya itu tempat supir-supir makan di pinggir. Waktu itu, iya waktu itu begitu kayak. Cerita Kayak gue nggak sanggup nih makan di situ, mahal. Kita makan di sini aja lah. Yang biasanya supir-supir, staff ya, OB makan di situ. Kita makan di situ, makan rawon, minta ekstra kuah dibagi dua. Bener dong, romantis banget. Makannya berdua gitu. Segitunya. Jadi sebelum terkenal. Kenal sebelum terkenal. Gitu. Dari situ aku pertama kali jadi ke hip hop tuh dari situ. Gitu. Aku udah ngefans sama musik, udah ngefans sama Michael Jackson. Cuma aku tahu gini, I cannot sing like Michael gitu. Aku nggak punya suaranya dia. Jadi aku kayak, oh yaudah jadi penggemar musik aja. Ketemu Igor, jadi nengok bahwa oh ada opsi yang bisa aku kerjakan tanpa harus punya suara kayak malaikat gitu. Di situlah aku menekuni hip hop, nulis lagu segala macam sampai di satu titik di mana aku tak sadar bahwa jalan kita dan visi kita agak beda. Jadi aku decided untuk keep the friendship. Igor jalan sebagai Psycho-G, aku jalan sebagai J-Flow gitu. Dan punya jalan hidup dan pilihan yang beda. Tapi kita bisa berteman, bisa ada project. Kita sempat punya gospel project barengan gitu. Jadi itu gitu kan terjadi. Keren. Jadi kalau tadi, aku sebenarnya figur kayak patokan influence nggak ada di dunia musik ya, kayak cara menjalani karir. Cuma memang di awal itu yang membukakan pintu, introduce me to the industry itu Psycho-G. Setelah itu aku menemukan my own way gitu ya, nemuin oh cara aku gini, aku beda, aku nggak bisa kayak dia gitu. Aku ngefans tapi nggak bisa kayak dia, kita beda. Terus ngelihat Kang Iwa, aku respect gitu ya, Kang Iwa yang membuka jalan, the trailblazer. Tapi aku juga bukan dia gitu. Terus aku juga ngefans sama Denada. Aku bilang, wah gila one day bisa sepanggung nggak ya gitu. Sekarang ternyata dikasih kesempatan untuk nulis dan produce buat dia. Gitu, menjadi bagian dari karirnya dia gitu. Terus akhirnya aku menemukan titik pembeda paling utama adalah, oh it turns out my DNA itu bukan just rapper, tapi I'm a songwriter. Di situ yang membedakan sehingga akhirnya aku lebih banyak sekarang juga kan terlibat lebih ke nulis lagu buat penyanyi. Banyak ini kurang lebih KJ? Wah nggak tahu ya. Kalau untuk diri sendiri aja mungkin yang udah rilis, kalau lagu buat diri sendiri mungkin aku 50-60-an ya. Kalau diri sendiri. Banyak sekali. Terus mungkin untuk artis-artis lain terlibat dari nulis full, nulis rapnya doang, nulis sebagian, mungkin setengahnya itu ya. Mungkin hampir 30 lagu. Berarti lah. Hampir 100 lagu ya. Mungkin hampir. Ya itu masih sedikit sih Tante. Menurut aku itu masih kurang produktif lah untuk karir yang lumayan lama dan panjang ada segitu karena itu tadi aku masih ngerjain hal-hal lain kan. Aku tuh masih terlibat di bisnisnya. Aku masih ngurusin hal-hal tadi kayak publishing. Aku tuh masih ngurusin dari mulai nulis lagunya sampai ngeliatin kontrak dan tanda tangannya itu masih ngerjain ya kayak tadi urusan Asian Games. Iya, Asian Games. Itu ya kayak sekarang nih. Aku 2 minggu lagi berangkat ke Jepang, Nagoya. Tapi kan urusan sampai kontrak sama artis-artis yang kita bawa ke Jepang yang dari itu Kak J ngurus. Aku dan tim ya. Timku juga kerja keras, mereka juga nggak tidur. Cuman karena aku juga CEO di company kita, ya aku juga ngurusin sampai negosiasi, sampai ngecekin kontrak, bawa ketemu lawyer yang ngecekin. Jadi aku tahu gini, aduh kalau aku sebenarnya punya waktu lebih banyak bisa fokusnya cuma jadi senimannya doang. Mungkin hitungan laguku udah 2 kali lipat lah, bisa 200 lagu gitu, 300 lagu. Tapi karena aku juga ngurusin bisnis, masih kadang-kadang masih waktunya. Iya, aku tuh masih presentasi ke klien loh Tante. Kalau misalnya nih ada brand ya. Ada brand apa minta aku bikinin jingle atau mau bikin jingle plus ada muka aku sebagai brand ambasadornya gitu ya. Itu aku masih harus terlibat dengan datang presentasinya, ngobrolnya, segala macam. Pokoknya dari hal kecil biar jelas supaya jangan ribut. Iya, dan aku tahu gini, aku memutuskan terlibat karena nggak ada orang yang lebih peduli sama karya kita selain kita sendiri, Tante. Mau kita punya manajer sebagus apapun, pasti yang lebih care lagi sama kita ya kita sendiri. Dan aku nggak mau jadi orang yang nyalahin orang lain, misalnya nggak jadi. Kalau ternyata dealnya nggak jadi, nggak bagus. Kan ada kecenderungan, lu kurang pinter sih, dealnya ngomongnya nggak bagus, lu segini, marketing kurang, lu datang meeting telat sih, ada gitu-gitu kan. Jadi aku nggak mau jadi orang nyalain orang, jadi aku bilang nggak, aku harus lead di depan, jadi kalau sampai nggak work, cuma bisa nyalain diri sendiri, sama bilang, oh mungkin ya Tuhan maunya nggak gini, udah gitu. Keren loh KJ biasanya ya, nggak semua orang punya tim, kita as a leader bisa bilang, ya sudah belum waktunya, atau ya sudah memang,
nggak nyalain siapa, tapi biasanya orang ya biasa itu manusia, tapi kita nggak boleh begitu ya, supaya tim kita tetap solid dan nyaman ikut kita. Betul nggak Kak J? Itu Kak J tadi mengenai tulis lagu, walaupun cuma 75 dan 100, tapi berkualitas dong. Amin, ya, diaminkan semoga iya. bisa jadi impact. Iya pasti, sekarang aja udah impact sampai se-Asia. Iya. Kak J, kan biasanya ada orang seperti Kak J nih, main musiknya standar aja, tapi mereka... Aku di bawah standar malah. Kalau aku di bawah standar ya. Kak J selalu rendah hati nih. Jadi kan ada orang terus, tapi dia punya kemampuan untuk jadi penulis lagu, bahkan bisa bisa juga memproduksi lagu sendiri. Tapi bagaimana memulai starting awalnya menurut Kak J? Mungkin bisa kasih kata clue buat teman-teman nih. Kalau aku gini, seniman. Kita setiap orang boleh punya kelemahan, tapi pasti kan kita punya kelebihan, punya kekuatan. Gitu. Nah, aku tuh mencari kekuatan aku saat itu gitu ya. Ya aku tahu aku itu punya imajinasi, punya mimpi. Ya, terus orangnya memang suka kayak membayangkan sesuatu gitu ya, visualisasikan. Dan itu menjadi bekal pada saat nulis lagu. Jadi dan plus aku orangnya suka belajar, aku bilang kan. Jadi aku suka ngulik, kalau sekarang apalagi paling gampang. Cari aja di YouTube kata kuncinya tuh in the studio with, itu paling gampang. In the studio with itu bisa ngelihat prosesnya penulisan lagu, produser-produser yang top, penulis-penulis lagu yang top. Jadi kita bisa lihat, proses kreatifnya gini gitu. Terus aku baca buku gitu ya, ngelihat. Nah, tapi buat aku gini, aku kalau disuruh tuker skill, mau nggak tiba-tiba aku punya skill main instrumen yang luar biasa gitu ya, main piano sebagus Joey Alexander gitu, atau bisa main gitar seperti Dewa Bujana atau Balawan, terus ditukar dengan skill aku bisa nulis lagu, bisa tiba-tiba muncul di kepala itu ada serangkaian melodi, ada lirik. Aku sih nggak mau tuker, aku mau tetap ini karena aku tahu this is my strength gitu. Aku bisa nemuin skill ini bisa jadi penghidupan buat aku dan bisa memberkati orang lain. Amin. Gitu, bisa jadi rezeki buat tim aku dan orang-orang lain. Jadi aku merasa tiap orang temuin aja strength-nya. Kalau nulis lagu tuh kuncinya tadi dengerin lagu sebanyak mungkin. Karena kan pas kita nulis lagu kan kita perlu ngeluarin melodi nih Tante. Di kepala nih. Kalau kita dalam hidup cuma dengerin 50 lagu kan melodinya jadinya segitu. Benar. Itu aja. Apalagi 50 lagu genrenya satu gitu. Nggak berkembang. Tapi kalau let's say pas kita mau mulai nulis nih, kita dalam hidup udah ngedenger 5.784 lagu dari 18 genre gitu. Itu kan jadi banyak tuh. Betul, gitu kan banyak gitu. Dan harus punya open mind untuk bisa mengapresiasi. Nggak perlu cinta, nggak perlu jatuh cinta sama semua lagu, tapi bisa mengapresiasi. Jujur, aku tuh sulit untuk bisa menyukai lagu country. Kenapa? Ya emang nggak ngefans. Gimana kan selera ya gitu ya Tante. Tapi aku mau dengerin lagu country. Aku dengerin, terus aku mengapresiasi kayak oh iya, emang orang tuh bisa suka karena ininya. Kali mungkin ininya ya groove-nya. Oh, mungkin di sini kali ya. Jadi aku mengapresiasi. Tiba-tiba suatu saat ketemu apa, kayaknya di kita enak ya. Ya gitu. Nah, aku rasa kalau penulis lagu ada begitu-begitunya. Nah, kalau sebagai produser, menurut aku juga skill yang perlu dikembangin gini. Lo nggak perlu jadi orang paling jago, paling ngerti semua alat musik, paling bisa bikin partitur, aransemen. Tapi lebih ke tadi open mind, mau terbuka, mau ngelihat tren musik, mau dengar masukan dari pemain instrumen, mau ngedengar masukan dari penyanyi yang lagi kita produce gitu ya. Rendah hati, mau gitu, mau dibilang gini, kayak kurang enak deh, mau nggak langsung tersinggung baperan, oh gitu nggak enak, oke, cari aja produser lain terus pergi gitu. Ada itunya, sama buat aku man management. Produser itu lebih penting tuh skillnya adalah memanage orang. Pas dia lagi di studio nih, ada penyanyinya. Ada pemain piano misalnya, karena dia nggak bisa main nih, dia hire pemain piano kan. Terus ada pemain biola nih, karena dia nggak bisa main. Managing orang, kasih confidence buat si pemain piano untuk dia ngeluarin ide-ide. Benar. Kasih confidence ke pemain biolanya, supaya dia juga bisa keluarin ide-ide. Kita yang ngatur, karena kita nggak sebrilian mereka. Aku selalu merasa tiap kali di studio Tante, mindset aku adalah orang paling bodoh di situ. Supaya orang tuh jadi mau terbuka. Jadi kan kalau aku udah datang dengan attitude gini, lo semua dengerin gue. Gue di sini paling pintar nih. Gue leadernya, gue produser. Lu semua pokoknya dengerin gue, lakuin apa yang gue minta. Itu pasti mereka jadi nggak kepancing untuk ngeluarin ide lagi dong. Iya benar, ngikut aja follow. Iya gitu. Oh lu paling pintar, ya udah kita dengerin lo. Kamu mau apa ya gue ikut aja. Itu langsung suasana kolaboratif nggak tercipta Tante. Dia nggak bisa juga keluar dia punya. Betul. Dan dia akan gini, kalau sampai nggak work, ya kan lu yang nyuruh.
Jangan gue gitu, jangan gue, lu yang nyuruh gitu kan. Jadi aku di dalam sebuah ruangan akan selalu menempatkan diri, apalagi kayak kemarin yang project Sending All the Love gitu ya. Tante yang aku datang ini semua tuh pemain-pemain terbaik di bidangnya gitu. Yang main tabla, Ved Prajapati dari Gujarat, India. Dia wonder kid di sana, masih umur belum 20 tahun, main tabla udah kayak orang gila. Aku bilang gini, gue belajar 5 tahun juga nggak bisa kayak gitu. Terus yang Arsen Kenjegeli dari Kazakhstan main alat namanya zebezge, itu kayak suling panjang gitu. Dia main itu udah berapa tahun, jago banget, punya listening skill, dan dia tuh multi instrumentalis tante. Dia main apa aja bisa. Nyampe di sana belajar main apa Toto Buang dari Maluku yang aku bawa, langsung bisa bunyi gitu. Aku bilang, aku mah nggak ada apa-apanya dibanding dia. Jadi aku tahu gini, wah di antara semua yang datang ini, yang paling bodoh ya aku lah. Nah makanya aku di situ cuma gini, Tuhan pakai aku sebagai katalis aja, sebagai alat gimana caranya bikin mereka confidence, bikin mereka tuh nyaman, terus saling bisa kolaborasi. Aku mah di situ cuma ngejagain doang. Ini. Ya, aku mah nggak ada apa-apanya. Nah, itu menurut aku pendekatannya seorang produser harusnya ke situ. Kayak gue di sini ngebantu ya supaya si penyanyi bisa keluarin suara terbaiknya. Karena kan kalau produser tuh merasa bahwa dia lebih bagus dari si penyanyi, ya lu aja nyanyi. Jadi gitu. supaya apa? Jadi satu musik dan penyanyi harmonisasi yang bagus. Betul. Produser itu benar-benar kita yang mengeluarkan bakat-bakat terbaik. Yang kalau misalnya nggak ada dia, mungkin si penyanyi cuma bisa keluar 80%, si pemain gitar cuma bisa keluar 90%. Nah, tugasnya produser make sure 100 kumpul jadi satu. Jadi itu kalau prinsip aku, kalau dalam hidup itu untuk bisa bersyukur kita harus lihat ke bawah. Untuk bisa belajar harus lihat ke atas. Wah, keren. Ingat, yang lebih jago dari kita tuh bukan cuma ada, banyak. Bukan satu, banyak. Gitu. Wah, keren ya KJ ya, luar biasa. Maksudnya begini, pengalaman hidup KJ itu bisa menginspirasi banyak orang. Berarti kita bukannya seniman, tapi berbagai segi bidang kita harus belajar menempatkan diri. Walaupun kita bisa, tapi jangan arogansi gitu ya. Supaya teman-teman tim kita ini yang buat, apalagi musik, jadi mengeluarkan satu harmonisasi musik dengan penyanyi yang bagus sehingga pendengar merasakan nikmat, gitu ya. Bukan? Karena kerasa kok tante. Kerasa ya orang musik yang dibuat dalam suasana yang kayak tadi kolaboratif pasti sampai di hati yang dengar. Nggak cuma stop sampai di kuping. Sampai kuping, udah. Tapi kalau sampai kuping terus sampai hati, itu karena energi yang kita tuangkan pas kita ngerekam. Si penyanyi pas lagi take vokal, pemain instrumen pas lagi mereka take, itu nyampe. Percaya deh, ini bukan magis-magis gimana, tapi memang music is an art. Gitu. Makanya kan tahu kan kadang dengar musik apa orang bisa nangis. Dengar musik apa orang tiba-tiba jadi semangat pengen bangun pagi, pengen kerja. Kenapa orang kalau lari juga sambil ada musik? Karena musik itu emang ada kandungan energinya gitu. Jadi kalau kita bisa memastikan pada saat kita memproduksi musik itu energinya bener positif, ya nyampenya positif. Makanya kalau nonton film horor belum ada kejadian kita juga udah merinding. Nah itu memang di-create pas lagi ini emang pengen energinya nyampe itu kan. Gitu kan scare jump gitu. Jadi aku percaya musik itu ada energinya, makanya si produser nih punya PR. Memastikan energi di ruangan pada saat musik itu diciptakan tuh bener energinya gitu. Keren. Nah teman-teman, KJ hari ini bercerita panjang lebar mengenai inspirasi bagaimana seorang musisi atau lagi seorang produser musik seperti KJ yang sudah melalang buana, dan beliau juga tidak pelit untuk membagi ilmu. Cuman pesan KJ satu, gunakan musik untuk hal-hal yang baik, bukan hal yang tidak baik. Itu ya KJ ya. Apabila kalian mendengar suatu musik ataupun kata-kata yang tidak baik, mending dijauhkan ya KJ, karena musik itu bisa membawa kita ke tempat yang tidak baik. Di filter. Karena aku juga tahu kita nggak bisa membatasi juga seniman yang berkarya ya. Itu ekspresi hatinya, kemarahan dia, misalnya dia menggunakan kata-kata yang menurut kayak, kok kata-katanya kasar banget ya, keras banget di lagu ini. Itu datang dari si yang membuatnya gitu ya. Dia perlu mengekspresikan. Kita nggak bisa melarang itu. Tapi tinggal yang mendengar memutuskan untuk, oh gue nggak mau terpengaruh sama ini. Tapi kadang-kadang KJ itu ada bahasa-bahasa dari bangsa lain gitu ya, yang kita nggak ngerti, ternyata ngajakannya nggak bener. Itu kita nggak boleh denger ya. Iya, balik lagi tante. Aku bilang, kalau misalnya tau gini, gue tipe orang yang kalau ntar denger lama-lama masuk ke kepala, terus jadi mempengaruhi, ya nggak usah, skip aja, gitu. Betul. Jadi musik itu paling gampang mempengaruhi orang. Begitu ya KJ ya? Betul. Karena bawah sadar tante. Betul. Kayak yang tadi KJ bilang, saat itu bisa kita nangis, bisa takut dan sebagainya. Nah KJ mungkin terakhir ya, motivasi apa yang KJ berikan untuk teman-teman, terutama yang kaum muda, supaya mereka bisa hidupnya lebih semangat lagi melalui musik? Kalau spesifik ya yang mau di musik gitu ya, buat aku
main motivationnya ngerjain musik. Jangan uang, jangan ketenaran. Karena lo akan gila dan akan frustrasi dan akan tersesat, apalagi di zaman sekarang ini di mana semua orang berlomba-lomba untuk dapat atensi. Iya, betul. Semua orang mau ngelakuin apapun untuk jadi terkenal. Iya, iya. Dan maunya cepet. Iya. Kalau dibilang gini, bisa nggak saya terkenal? Bisa. Berapa lama? Ya 2 tahun. Lama banget. Ada opsi yang 3 hari nggak? Gitu. Iya, begitu. Lu kira nyuci sneakers gitu 3 hari. Jadi kalau kitanya ikut masuk ke perlombaan itu, menjadi kaya dan terkenal sesingkat-singkatnya, akan gila sih. Akan your mental health akan gila. Apalagi nih kalau yang nonton generasinya Gen Z, Alpha. Iya, benar. Percaya deh, it's not worth it. Seberapapun uang lo, tapi kalau lu punya mental health issue, lu punya insecurities, that's it. Lo akan end up punya relationship yang nggak baik, end up milih orang yang salah, karena orang yang punya mindset kayak gitu akan attract orang yang mindsetnya juga sama. Orang yang kebelet ngetop, pasti akan end up dating sama orang yang kebelet ngetop, mau bikin konten bareng. Lo berdua akan fight over likes, mentions, follows, dan akan end up punya relationship yang nggak based on hal yang benar-benar profound. Lo akan nyesel, lo akan end up, ngapain gue ngerjain ini? Tapi pas lo sadar, lo udah telat. Iya, betul. So, jadi ketenaran dan uang, itu bonus. Itu bakal ngejar. Fokus lu satu, kalau lu tahu emang itu panggilannya, emang Tuhan mau ngerjain kita ngerjain itu, kerjain. Kedua, you should love it. Kalau nggak cinta, setelah lu kerjain gitu, oh ternyata sebenarnya gue bukan cinta musiknya, gue suka atensinya. Pas ngerilis lagu, bikin video, ternyata yang suka jutaan orang, keren. Sebenarnya gue mau musiknya sih biasa aja, nggak terlalu kayak pingin banget bikin musik lagi, tapi gue suka nih diperhatiin orang. Ya mungkin stick jadi content creator aja, nggak usah jadi musisi atau songwriter atau apa. Betul. Karena biasanya musisi atau songwriter tuh ada di balik layar ya. Yang maju tuh singer, kan? Walaupun gini ya, some of us dua-duanya, kayak aku dua-duanya ya, aku di depan, aku di belakang. Bisa di belakang. Ya bisa, kayak ya gini, kayak Ahmad Dhani kan juga, dia nulis lagu di belakang, tapi dia juga di depan, pas Dewa tampil, beberapa singer juga songwriter. Almarhum Glenn Fredly, kalau dibilang gini, siapa musisi Indonesia yang aku paling ngefans? Glenn Fredly. Oh, kenapa? The one and only, ya itu tadi. Dia nulis lagu luar biasa bagus, perform di depan sebagai performer luar biasa bagus, punya mindset, values juga luar biasa bagus, punya hati buat Indonesia, terutama Indonesia Timur. Dia membagikan hidupnya juga untuk aktivisme, lingkungan, toleransi. Orang yang aku tahu ya, tante, aku kenal personal ya, aku tahu Glenn itu orang yang tidak pernah takut persaingan. Selalu ngomong di mana-mana regenerasi. Kita butuh musisi muda, kita butuh musisi yang lebih banyak lagi, lebih bagus. Dia nggak pernah takut kalau ada musisi muda muncul kayak, waduh, ini ngegeser gue nih. Glenn nggak pernah kayak gitu. Jadi selalu positif. Buat aku kehilangan terbesar Indonesia itu memang pada waktu Glenn pergi meninggalkan kita. Karena dari 2020, 8 April 2020 Glenn dipanggil Tuhan, sampai hari ini 2025, belum ada satupun penggantinya. Not even close. Nggak ada. In terms of kebintangan, kemanusiaan, belum ada. Dan aku berdoa one day aku masih hidup untuk bisa melihat ada the next Glenn Fredly hadir di Indonesia. Melalui generasi muda Indonesia. Generasi muda. Pasti ada, kita doakan. Yang penting anak-anak muda Indonesia tetap semangat, berkarir, terutama yang sedang kita bicarakan mengenai musik. Karena kalian orang-orang hebat. Nah teman-teman, sampai di sini pembicaraan kita berterima kasih kepada Kak J yang sudah menyediakan waktu berbagi kasih, berbagi inspirasi, berbagi pengalaman hidup. Semoga pengalaman hidup beliau bisa menjadikan suatu inspirasi buat kita juga bagaimana menjadi seorang songwriter dan produser yang konsisten sehingga beliau saat ini tetap di atas tapi tetap rendah hati dan tetap membawa nama baik bangsa Indonesia. Nanti 2026 kita tunggu penampilan beliau dengan tim yang hebat. Terima kasih Kak J. Thank you, Tante. God bless Salam you. buat keluarga. Sampai ketemu lagi ya. Sama-sama, Tante. Ya, sampai ketemu lagi. Bye. Iman pengharapan dan kasih.